Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat pagi kepada Ibu dosen dan rekan-rekan sekalian. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Rizky Nipsi Ramdini, Magister Sains yang telah membuka sesi diskusi pada pagi hari ini. Kami dari kelompok 7 izin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Pembuatan Simplicia dari tanaman Curcuma domestica rhizoma. Sebelumnya, saya akan mengenalkan anggota kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Cika Saharawita dengan NIM 2401003 sebagai materi dan notulen. Dewi Artika dengan NIM 2401005 sebagai pemateri. Mita Sari dengan NIM 2401020 sebagai pemateri. Dan saya sendiri, Tasya Aliantina Pane dengan NIM 2401042 sebagai moderator pada sesi diskusi pagi hari ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita menyimak hasil diskusi kelompok 7 yang akan dibacakan oleh Mita Sari, dipersilakan. Baik, Tasya, terima kasih. Itu yang pertama ada pendahuluan. Simplicia kunyit adalah bagian dari tanaman kunyit atau Curcuma longgalin yang digunakan untuk pengobatan tradisional. Biasanya berupa rimpang yang dikeringkan. Jenis-jenis Simplicia itu ada Simplicia nabati, Simplicia hewani, Simplicia mineral. Peran kunyit dalam Simplicia ini adalah Simplicia nabati. Yang kedua itu ada klasifikasi kunyit. Nama ilmiahnya ada Curcuma longgalin, nama tanamannya kunyit, keluarganya dari Cingiberaceae, bagian yang digunakan adalah rintang. Kandungan kimia kunyit itu ada kurkuminoid atau kurkumin, minyak asiri, gingeberin, petolimetilkarbonol, resin, antioksidan, dan kalsium, ada zat besi, fosfor, dan protein, dan ada karbohidrat. Manfaat Simplicia kunyit yaitu mengobati radang, mengurangi rasa mual, mengatasi perut yang kembung, meningkatkan daya tahan tubuh, mengurangi nyeri saat haid, mengobati metastasis kanker, obat alergi, dan menangkal bakteri jahat, mengobati MAH, dan menstabilkan kadar gula darah. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Mita Sari yang telah membacakan bagian pertama. Selanjutnya kepada Dewi Artika, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Jadi, selanjutnya dibacakan karakteristik Simplicia kunyit. Kunyit merupakan tanaman herbal dengan tinggi mencapai 100 cm. Batang semu, tegak, bulat, membentuk rimpang, berwarna hijau kekuningan, daun tunggal, lancet memanjang, helai daun berjumlah 3-8 dan pangkal runcing. Tepi rata, panjang 20-40 cm, lebar 8-12,5 cm, pertulangan menyirip, berwarna hijau pucat. Proses pembuatan Simplicia kunyit. Yang pertama adalah pengumpulan bahan baku. Dalam pengumpulan bahan, hal yang perlu diperhatikan adalah umur tanaman, bagian tanaman pada waktu panen, dan lingkungan tempat tumbuh dan pemilihan yang berkualitas. Yang kedua adalah sortasi basah. Sortasi basah dilakukan untuk memisahkan kotoran-kotoran atau bahan-bahan asing lainnya dari bahan Simplicia. Misalnya, bahan-bahan asing seperti tanah, kerikil, rumput liar, batang, daun, akar yang telah rusak, serta pengotoran lainnya yang harus dibuang. Yang ketiga adalah tahap pencucian. Dilakukan untuk menghilangkan bahan pengotor lainnya yang melekat pada Simplicia. Pencucian dilakukan dengan menggunakan air bersih yang mengalir sampai daun benar-benar terbebas dari kotoran maupun benda asing. Yang keempat, ada tahap perajangan. Proses ini dilakukan untuk mempermudah pengeringan Simplicia. Jika ukuran Simplicia sudah cukup kecil atau tipis, proses ini bisa diabaikan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, pemaparannya terima kasih Dewi Artika. Dilanjut dengan Cika Saharawita, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Yang kelima itu ada pengeringan. Tujuan pengeringan adalah untuk mengurangi kadar air sehingga menjamin mutu dalam penyimpanan.
mencegah pertumbuhan jamur, dan mencegah proses atau reaksi enzimatik yang dapat menurunkan mutu. Faktor yang penting dalam pengeringan adalah suhu, kelembapan, dan aliran udara atau ventilasi. Sumber suhu dapat berasal dari sinar matahari, baik secara langsung maupun ditutup dengan kain hitam, atau dapat pula berasal dari suhu buatan dengan menggunakan oven. Yang keenam itu ada sortasi kering. Sortasi kering adalah pemilihan bahan setelah mengalami proses pengeringan. Pemilihan dilakukan terhadap bahan-bahan yang terlalu gosong atau bahan yang rusak. Sortasi setelah pengeringan merupakan tahap akhir pembuatan simplisia. Dan yang ketujuh ada penyimpanan atau pengepakan. Simplisia disimpan di tempat yang kering, tidak lembab, dan terhindar dari sinar matahari langsung. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Cika Sarawita. Baik, yang tadi merupakan pemaparan hasil diskusi kelompok 7. Kami akan membuka sesi diskusi, sesi tanya jawab sebanyak 3 pertanyaan. Bagi yang ingin bertanya, dipersilahkan. Izin bertanya. Iya, Rosa. Tadi kan di slide terakhir itu ada yang namanya penyimpanan atau pengepakan. Nah, simplisia disimpan di tempat yang kering agar terhindar dari paparan sinar matahari dan menghindari adanya simplisia menjadi lembab kan. Nah, pertanyaannya itu eh misal kalau misalnya si simplisianya ini udah terjadi kelembapan, dan otomatis simplisianya akan bertumbuh jamur. Itu simplisianya masih bisa digunain apa enggak ya? Baik, Rosa, terima kasih pertanyaannya. Kita tampung dulu ya. Untuk selanjutnya, ada siapa lagi yang mau bertanya? Aku mau nanya, boleh? Iya, Kak Nisa. Eh mau nanya, kunyit itu bisa buat pengobatan apa aja ya, selain buat masak? Terima kasih. Ya, Kak, terima kasih pertanyaannya. Kita tampung dulu ya. Kak, izin bertanya. Iya, Kak Rindi, silakan. Ya, untuk di slide akhir itu kan pengepakan sama pengemasan ya. Di pengemasan itu untuk terhindar dari matahari kan. Tujuannya simplisia terhindar dari matahari itu apa ya, Kak? Dan kalau kena matahari juga itu kenapa gitu? Oke, baik, Kak. Pertanyaannya kita tampung dulu ya. Oke. Maaf Kak, izin bertanya boleh? Izin bertanya Kak, boleh? Iya, Kak. Satu kali lagi ya untuk pertanyaannya. Ya, Kak Nurroman, silakan. Oke, di situ kan ada tahap pencucian ya. Kan kunyit Ya. kan adanya di tanah tuh. Nah, Mm-mm. gimana kalian tahu kalau misalnya kunyit itu setelah pencucian itu benar-benar bersih, sedangkan kunyit itu adanya kan di dalam tanah. Gitu. Oke, baik, Kak. Terima kasih. Sama.
izin jawab buat pertanyaan Kak Anissa ya. Yang pertama itu untuk meredakan nyeri sendi, yang kedua untuk mencegah penyakit jantung, yang ketiga untuk meningkatkan kesehatan kulit, yang keempat untuk meringankan gangguan menstruasi, yang kelima untuk mengatasi gangguan saluran pencernaan, yang keenam untuk mengurangi kolesterol, yang ketujuh untuk mengontrol kadar gula darah, yang kedelapan untuk mencegah kanker, yang kesembilan untuk membantu meringankan depresi. Sekian, apakah cukup, Kak? Kak Nisa? Berarti fungsi dari kunyit itu banyak banget ya? Iya, banyak banget. Ya udah, terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, izin menjawab pertanyaan dari Rosa. Tadi kan pertanyaannya simplisi yang sudah lembab dan berjamur itu masih bisa digunakan atau tidak. Nah, untuk simplisi yang sudah lembab dan ditubuhi jamur sebaiknya tidak digunakan lagi karena kondisi tersebut dapat mengurangi kualitas dan keamanan simplisia. Sebaiknya diganti dengan yang baru untuk mencegah hal yang serupa. Simpan simplisia di tempat yang kering, sejuk, dan terhindar dari paparan matahari langsung, serta digunakan wadah kedap udara. Gimana? Rosa, apa sudah cukup? Sudah cukup. Terima kasih. Sama-sama. Ini sudah dijawab semua oleh kelompok 7. Belum, Bu. Ada 2 lagi. Tunggu Oke. sebentar ya, Bu. Oke. Ya, izin menjawab untuk pertanyaan Kak Nur Rohman. Gimana? Pertanyaannya kan
Pertanyaan kan, gimana kalian tahu kunyit benar-benar bersih sedangkan kunyit ada di dalam tanah? Nah, untuk proses ini kita pakai tahap pencucian dengan air mengalir, terus disikat menggunakan sikat gigi yang bekas atau sikat yang lembut untuk membersihkan permukaan kunyit, terutama pada lekukan atau lipatan. Nah, setelah dicuci bersih, kunyit dikeringkan dengan handuk bersih atau diangin-anginkan untuk memastikan tidak ada kelembapan yang tersisa yang bisa memicu pertumbuhan jamur. Sekian untuk pertanyaan untuk Kak Roman, apa sudah cukup? Sudah, Kak. Terima kasih ya, Kak. Oke. Untuk satu pertanyaan lagi, mohon ditunggu sebentar ya, Kak. Oke, Kak. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Kak Rindi. Dalam proses penyimpanan simplisia itu, kayak kunyit, jahe, atau yang lainnya itu tuh nggak boleh langsung kena sinar matahari. Tujuannya itu karena bisa kalau nggak kena langsung dari matahari itu tuh bisa melindungi zat aktifnya, terus itu mencegah perubahan warna sama rasanya, terus menghindari kehilangan minyak acirinya, terus mengurangi resiko kerusakan mikroorganismenya. Terus kalau misalnya udah kena matahari itu tuh bisa terjadi penurunan efektivitas, terus itu kualitasnya juga menurun, terus kerusakan fisiknya. Apa udah cukup, Pak? Sudah, Kak. Terima kasih, Kak. Baik, terima kasih kepada yang sudah bertanya. Untuk sesi tanya jawab ini sepertinya cukup ya. Akan kami tutup. Semoga jawaban dari kami sesuai dengan pertanyaan dari kakak-kakak sekalian. Untuk kurangnya kami mohon maaf. Kami tutup presentasi kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.